Saudara-saudaraku di Lapas Salemba, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan saya, Faith Voice Ministry. Sangat kangen dengan saudara semua. Saya percaya bahwa inilah jalan Tuhan dengan cara bagaimanapun. Tapi kita masih bisa bertemu dan saudara masih mendapat makanan yang segar. Makan firman Tuhan. Amin saudara. Sebelum kita memulai dan kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan, tidak ada hal yang kebetulan. Kami berjumpa kembali dengan saudara kami yang ada di Lapas Salemba. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan begitu indah. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan begitu peduli dengan saudara. Tuhan mengirimkan hamba-hambanya. Tuhan memberi makanan yang segar. Karena manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari lidah mulut Allah. Itu memberikan saudara kekuatan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi firman Tuhan selalu baru untuk saudara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ada sukacita saudara? Saya lihat muka-muka yang di belakang sana. Saya lihat muka-muka yang sebelah kiri sana. Waduh, jangan berputus asa saudara. Muka saudara kok kering semua. Aduh, sekarang baru tanggal 1 saudara. Tanggal 1 ini biasa itu semua sudah mendapat. Kalau orang bekerja itu dapat gaji. Tapi sekarang tanggal 1 itu kita tidak tahu. Saking lamanya di rumah saudara, kita sudah tidak tahu lagi dapat gaji mau kagak dapat gaji, tetap sama saudara. Yang penting kita ada sukacita dalam Tuhan, ya. Kalau orang ada sukacita, pasti yang tidak bekerja, yang di PHK, yang tidak dapat gaji, ya apalagi seperti saudara. Saudara terlebih daripada orang yang dapat gaji. Karena saudara diberikan makanan yang segar. Dan makanan yang segar itu adalah firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus kirim hamba-hambanya dari Faith Voice Ministry, hamba-hamba Tuhan yang menyegarkan saudara. Begitu juga kemarin saya kirim, maupun saya tidak sempat untuk memberi firman buat saudara, tapi ada hamba-hamba Tuhan di dalam tim Voice Ministry yang banyak membantu melepaskan firman Tuhan buat saudara. Tapi pada hari ini saya Pendeta Yongki, aduh sangat bersyukur masih bisa menjumpai saudara. Saya lihat di sebelah sana itu ada yang kurus, sekarang badannya sudah gemuk gitu. Belum lagi Ardi itu. Badannya Ardi tambah ganteng aja. Puji Tuhan saudara, kita buka firman Tuhan. Saudara jangan lupa, yang tidak bawa Alkitab, saudara harus punya Alkitab. Tapi tidak mungkin, kalau mungkin itu saya akan berikan Alkitab buat saudara. Ya, tinggal dicatat aja berapa yang saudara butuhkan. Oke, kita bangkit berdiri semua dan kita baca firman Tuhan. Roma 12 ayat 12 yang bunyinya demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ulangi lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara,
kita mengalami banyak sekali masalah, pergumulan, sakit penyakit, mungkin hutang-hutang yang belum lunas terbayar, dan setempuk persoalan lain dalam hidup ini. Masih adakah pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita yakin bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar atas persoalan yang kita alami, saudara? Atau kita mengambil jalan pintas dengan pergi ke orang-orang pintar paranormal, atau lebih ekstrim lagi, bunuh diri? Kita melihat, saudara, begitu banyak sekali persoalan. Dari hari ke hari. Bahkan kita sekarang sudah masuk bulan keberapa ini? Sekarang bulan Juli ini, tanggal 1 Juli. Ini bulan 7, saudara. Dengan adanya COVID dari kurang lebih itu dari Januari. Betul nggak, saudara? Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, sekarang udah Juli. Gara-gara ini penyakit, ini virus yang kecil yang tidak kelihatan saja bisa menghancur semua yang besar. Apakah saudara takut? Tentu, kalau saudara melihat dengan secara mata, secara jasmani, takut. Kita melihat bahwa kematian setiap hari ada tangisan di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Indonesia sudah mengalami peningkatan COVID-19 yang sudah melambung tinggi. Sudah 55.000, 56.000. Yang mati sudah hampir 3.000. Bahkan kita melihat berita-berita di Amerika sudah 2 juta, bahkan 3 juta yang sudah kena virus. Di seluruh dunia begitu banyak orang mati. Dan memang ini panjang terus, saudara. Terjadi PHK, terjadi perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Di Indonesia saja kita melihat banyak sekali, 2 juta sampai 7 juta yang sudah akan kena PHK. Pemutusan hubungan kerja yang begitu tinggi, saudara. Dan banyak orang sudah tidak bisa berusaha dengan normal. Maupun sekarang kita masuk norma baru. Apa yang baru, saudara? Yang baru hanya kita pakai masker, scan, cuci tangan. Itu baru yang kita alami. Tapi kehidupan tidak ada yang baru. Yang baru itu hubungan kita dengan Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya ada dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan dalam Dia. Di luar itu tidak ada pengharapan. Jadi itu, saudara, penting sekali supaya saudara mengetahui tentang firman Tuhan. Saudara baca, saudara renungkan, saudara makan firman Tuhan setiap hari. Dan kita melihat orang yang putus asa, ambil tindakan. Kita lihat berita-berita televisi. Orang yang sudah kena COVID, dia putus asa. Dia naik di lantai atas, dia buang diri ke bawah. Bunuh diri. Mati konyol. Begitu juga orang tidak punya pekerjaan. Kehilangan semua.
banyak tagihan, banyak hutang, banyak kredit macet. Di situasi seperti ini, dia putus asa, dia buang diri dari lantai 42. Begitu juga kita lihat di berita, ibu dan 3 orang anaknya masih kecil-kecil, gantung diri semua dalam rumah. Itu anak masih kecil. Itu dengan cara begitu. Tuhan tidak kehendaki begitu. Itu putus asa. Itu mati bukan masuk surga, tapi mati masuk neraka, saudara. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah yang benar. Kalau mereka mengenal yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pasti mereka ada pengharapan, ada sukacita. Di luar itu tidak ada, saudara. Jadi Tuhan membawa kami, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, di lapas Cipinang, di lapas Salemba, di beberapa lapas yang ada di Indonesia, supaya untuk menguatkan saudara semua. Jadi saudara ambil satu kesimpulan, satu keputusan yang pasti. Saudara harus tinggal dalam Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu. Ini yang baru loh. Kehidupan yang baru, ini normal. Bukan ini normalnya seperti sekarang kita jalani. Semua ada batasin. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada batas. Tuhan memberikan semua apa yang saudara butuhkan. Artinya, kalau kita tinggal dalam firman-Nya, maka minta apa saja yang kita kehendaki, Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 7, saudara kita buka bersama-sama Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, saudara. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan kita langsung minta apa yang kita kehendaki, kita menerimanya. Tapi ada awalnya, saudara. Minta berdasarkan saudara yang sudah melakukan firman Tuhan. Dengar baik firman-Nya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau semua Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tetapi tinggal di dalam firman Tuhan. Makan firman Tuhan setiap hari, supaya saudara tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan kesehatan saudara, tidak kehilangan berkat saudara, tidak kehilangan orang yang kita cintai, tidak kehilangan pendidikan anak saudara, tidak kehilangan pergaulan saudara, tidak kehilangan bahkan jiwa saudara bebas dari COVID-19. Jadi itu saudara, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam firman-Nya, minta apa saja yang kita kehendaki, pasti Tuhan sediakan. Saudara, kita melihat kembali bagaimana Rasul Paulus mengajarkan pada waktu itu di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa mereka harus tetap
memiliki pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Saudara, ketika kita sekedar mengikuti ibadah setiap hari Minggu, Senin sampai dengan Sabtu, kita ikut persekutuan setiap hari, tetapi kita dituntut bukan hanya sekedar ibadah, melainkan menjadi pelaku firman Allah. Kualitas kekristenan kita, saudara dan saya, akan terbukti justru pada saat-saat persoalan datang silih berganti dalam hidup ini. Masih adakah pengharapan? Masih adakah kesabaran? Masih bertekunkah kita di dalam doa kepada Tuhan? Paulus merupakan rasul yang penuh dengan penderitaan dalam hidupnya. Dia menderita bukan hanya berbuat jahat, saudara. Ingat, saudara, Rasul Paulus menderita bukan hanya berbuat jahat, melainkan memberitakan Injil. Andai kata Alkitab mencatat tentang penderitaannya, barangkali sudah tak terhitung apa yang Paulus alami ketika dia masih hidup pada waktu itu. Kita melihat bahwa Rasul Paulus, sebelum dia mengenal Tuhan, dalam kehidupannya yang lama, bahkan dia menganiaya orang-orang yang pengikut-pengikut Tuhan. Dia bunuh. Mungkin seperti saudara, sampai saudara bisa diseret ke dalam penjara. Berbagai alasan, tingkah laku saudara. Ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang berzina, ada yang jadi penipu, ada yang berbuat keonaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Paulus menentang jalan Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan menangkap dia pada saat dia mau pergi ke Damsik, mau pergi membunuh umat-umat Tuhan. Pada saat itu Roh Kudus, suara Tuhan sendiri, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia bingung, saudara. Pada saat dia mendengarkan suara Tuhan, matanya menjadi buta. Itu ada suatu cahaya. Tapi ada kuasa Roh Kudus menggiring dia, bawa ke rumah anak Tuhan. Itu seorang wanita Ananias. Tuhan perintahkan dia dalam mimpi untuk dia berdoa buat Saulus, yang sekarang sudah nama Paulus, supaya matanya bisa terbuka, matanya bisa sembuh. Secara manusia dia takut. Kok orang yang jahat begini Tuhan mau suruh saya untuk doakan dia? Boro-boro dengar aja kita udah takut, apalagi menghadapi dia. Cara Tuhan, saudara, dalam hidup saudara, cara Tuhan dalam hidup saudara itu beda. Kita tahu dan kita dengar bagaimana teman-teman kita di dalam penjara, mereka sudah mengikuti Tuhan, sudah bertobat, sudah menjadi status seorang hamba Tuhan. Pada saat keluar, dia tidak menjadi terang, tapi dia menjadi gelap lagi.
dia melakukan lagi hal yang sama. Kehidupan yang lama masih nempel. Karena apa saudara? Pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, Paulus pada saat dia ditangkap oleh Tuhan, kehidupan yang lama sudah berlalu. Yang baru dalam kehidupan yang dia itu Yesus Kristus. Dia katakan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dia sudah tidak takut karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan dia. Sampai dia masuk penjara. Dia pujian penyembahan menyembah Tuhan. Penjara semua terbuka. Dia tidak takut. Kepala penjara gemetar. Dia bilang, hai sampai ke penjara mau bunuh diri. Dia bilang, jangan bunuh diri, kami tidak akan lari. Lihat itu. Sikap dia. Orang benar yang sudah ada dalam Kristus tidak ada ketakutan. Tetapi dia menjadi orang yang benar. Dia mengenal yang benar. Dan hidup di dalam yang benar. Saudara, hidup saya juga begitu, saudara. Yang saya sudah bersaksi buat saudara berulang kali. Bagaimana Tuhan tangkap saya. Saya masuk penjara. Saya pakai narkoba. Mafia. Berbuat kejahatan yang paling jahat. Pemakai. Bandar. Secara manusia orang membenci kita, saudara. Orang melihat kita, orang jadi takut semua. Mungkin semua sumpah itu sudah bertubi-tubi naik kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita sudah mengalami yang namanya kejahatan, kalau kita pada saat kita keluar kita menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kegelapan ini. Marilah saudara yang berada di lapas Salemba, pasti saudara keluar, Tuhan pasti bebaskan saudara. Tapi saudara di lapas Salemba bukan satu kebetulan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara bisa membaca firman Tuhan, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dulu tidak bisa mendengar kebenaran, sekarang saudara bisa dapat merasakan kebenaran. Saudara bisa memiliki namanya Tuhan Yesus karena Dia mengasihi saudara. Kalau Dia tidak mengasihi saudara, saudara tidak ada sampai saat ini. Dan saya rasa berbahagia. Saya ada sampai sekarang ini, saya sehat. Maupun saya pernah dulu hampir mati. Roh saya sudah terangkat ke bawah ke neraka. Dan saya ambil keputusan, Tuhan, saya tidak mau mati dengan cara begini. Tapi tubuh saya mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib itu gak gampang, saudara. Gak gampang. Saudara harus menanggalkan semua atribut saudara yang lama-lama itu, tinggalkan semua. Dan saudara jangan balik lagi ke situ. Kalau saudara pernah dulu ke diskotik, nongkrong di pub, nongkrong di tempat-tempat yang kita anggap tempat-tempat yang kumpul kita, tempat-tempat tongkrongan, tempat-tempat yang kompromi, terima order, jual segala macam barang-barang terlarang, order penagihan, order debt collector, pembebasan tanah. Ya, semua itu dapat dengan gampang, saudara. Tapi habis juga dengan gampang.
Dan itu nyawa kita memang sudah ditaruhkan. Kalau kita balik ke situ lagi, pasti antara mati dan hidup, saudara. Dan semua itu tidak menjadi berkat buat kita. Akan menjadi kutuk. Turun sampai kepada anak-anak kita. Ingat, muka Tuhan itu paling kejam. Tuhan membalas itu sampai keturunan keempat, saudara. Jadi kita hati-hati sebagai orang tua yang dulu yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita berbuat yang baik lah. Kita harus mengikuti, harus takut akan Tuhan, tinggalkan semua. Saudara tidak mungkin tidak makan, saudara tidak mungkin tidak bekerja. Saya sampai sekarang masih hidup, saudara. Sejak saya ambil keputusan tinggalkan semua kehidupan saya yang lama. Orang semua rasa ragu dengan saya. Mau makan apa, ambil keputusan jadi pendeta. Kabar Injil itu tidak ada gaji, benar. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, tanggung jawab kita ini Tuhan yang jamin. Lihat sampai sekarang, saya berita firman, saya makan firman. Saya tidak mati itu, malah saya hidup. Lihat saya hidup nih, sampai sekarang. Yang dulu sudah mau mati, pembuluh darah sudah pecah, muntah darah, pembuluh darah sudah pecah, dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan dalam hidup saya. Saya merasakan itu kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus itu hidup. Setan itu hanya datang untuk membunuh dan mencuri, untuk membinasakan. Tetapi Yesus yang hadir dalam kehidupan saya dan saudara itu memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Di dalam segala hal apapun yang saudara butuhkan, Dia memberi hidup. Hidup dalam makan pakai. Hidup dalam kelimpahan. Apa yang saudara mau, apa yang saudara butuhkan, Tuhan sudah sediakan jauh-jauh hari buat saudara. Saya dulu tidak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Dulu tidak punya mobil, sekarang punya mobil kemana-mana. Dulu tidak punya apa-apa yang kita harus banggakan. Tetapi sekarang Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita percaya bahwa Rasul Paulus dia betul-betul mengalami dengan Tuhan. Mengalami penderitaan dan kesukaran, tetapi matanya selalu tertuju kepada Kristus. Hatinya tidak pernah berhenti untuk selalu berharap pada Kristus. Justru pada saat dia berharap pada Kristus, kehidupannya selalu dikuatkan, disegarkan, diperbaharui. Saudara, hidup saya dan saudara dari hari ke hari. Perhatikan saudara, sekarang apa yang menjadi beban hidup saudara? Apa yang menjadi beban hidup kita saat ini? Apa yang menjadi impian kita pada saat ini? Mari datanglah pada Kristus dan jangan pernah untuk berhenti berharap padanya. Karena orang-orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan.
Mujizat selalu tersedia bagi orang-orang yang berharap padanya. Percaya terus kepada Kristus. Sekalipun saat ini saudara belum menemukan jalan keluar, teruslah bertekun dalam doa. Karena lewat doa, roh kita akan selalu diberi kekuatan, sukacita, hadirat Tuhan akan mewarnai hidup kita. Hal yang terakhir saudara, kesimpulan dari semuanya ini saudara, mengucap syukurlah dalam segala apapun yang kita alami saat ini. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa, maka mujizat akan menjadi bagian dalam hidup kita. Terima kasih saudara. Pada hari ini kita sudah mendengarkan suara Tuhan. Kita dikuatkan, kita disegarkan. Mari bangkit semangat kita, bangun kelemahan kita, karena dalam Tuhan ada pengharapan. Kita jangan jadi orang yang takut, kita jangan jadi orang yang bimbang. Kita melihat dunia ini sudah kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi marilah kita melihat Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Yesus yang punya kuasa di atas segala-galanya akan memampukan saudara, akan membebaskan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Angkat tangan saudara. Kalau saudara punya masalah di dalam hidup ini, saudara punya sakit penyakit, saudara punya masalah ekonomi, atau rumah saudara mau dijual yang sampai sekarang belum ada yang beli. Mungkin apa saja saudara. Mungkin saudara rindu untuk dibaptis, rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Saudara belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum mengenal Dia secara pribadi. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita hidup di dalam Dia dan hidup di dalam yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat tangan kita, taruhlah di tempat yang sakit, dimanapun tempat, dimana yang merasa saudara sakit, taruhlah tangan di tempat itu, dan taruh tangan saudara di dada. Biarlah ada jamaan firman Tuhan yang saudara sudah dengar, biar itu menjadi rema dalam kehidupan saudara, menjadi pegangan hidup saudara. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan, kalau sampai hari ini kuasa Tuhan tanpa batas itu bisa menjangkau mereka di lapas Salemba, kami percaya Tuhan, mereka yang berada di penjara Tuhan tidak pernah sendiri. Engkau selalu peduli sama mereka. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang sakit, yang punya beban yang begitu berat Tuhan. Masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun yang mereka alami Tuhan. Tetapi pada hari ini, pada pagi hari ini, mereka harus ketahui, mereka harus makan firman Tuhan dan tinggal di dalam firman itu sendiri.
minta apa saja yang mereka kehendaki, pasti Tuhan akan memenuhinya dan memberikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah setiap sakit penyakit oleh bilur-bilurnya. Darah Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Ya, masalah ekonomi, yang mau jual rumah yang belum laku-laku lagi Tuhan, kami percaya Engkau kirim orang yang pembeli yang terbaik Tuhan. Engkau buat perbedaan di saat-saat yang krisis. Dunia sedang krisis, bangsa-bangsa sedang krisis ekonomi, tapi Engkau membuat beda Tuhan. Engkau kirim orang yang terbaik untuk membelinya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya yang punya lemah beban, lemah fisik, yang tidak bisa tidur, hamba percaya, hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya Engkau sembuhkan mereka supaya mereka tidur nyenyak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat semua yang ada di sini, khusus buat Kalapas, Kodenir, di Lapas Salemba. Hamba berdoa Engkau juga memberkati mereka. Petugas-petugas lapas, Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan buat mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, virus corona. Jauhkan semua napi-napi semua yang ada dalam penjara. Kami percaya Tuhan, bungkus darah Yesus. Darah Yesus membangkari mereka. Virus corona tidak dapat menjamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Saudara, angkatlah kedua belah tangan-Mu, konsentrasilah hati iman percayamu. Dengan iman percaya kami diberkati. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa keluarmu, diberkatilah apa yang engkau pikirkan, engkau rencanakan, engkau butuhkan, semuanya itu Tuhan sediakan buat saudara. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerimanya. Kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Dengan iman percaya katakan amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu kembali. Shalom.